anak ibu semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Hari ini kita ketemu lagi di kelas 5. Ya, materi kita hari ini di pertemuan kita pertama ini yaitu mengapa manusia berdosa. Sekali lagi, diulangi, materi kita di pertemuan pertama ini yaitu mengapa manusia berdosa, yaitu terdapat dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian. Sebelum kita masuk ke materi, ibu percaya anak didik ibu sudah mempersiapkan baik fisiknya dan juga alat-alat tulisnya, serta Alkitab, pulpen, dan buku tulis. Ya, sekarang kita membaca Alkitab, yaitu kitab Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak ibu bisa menjelaskan mengapa manusia itu berdosa. Yang kedua, dapat menyebutkan penyebab manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, mendaftarkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. 4. Menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Jadi itulah yang menjadi tujuan materi kita hari ini. Ya. Di waktu kelas rendah, ibu sudah pernah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan dari debu tanah dan segambar dengan rupa Allah. Artinya manusia itu diciptakan segambar dengan rupa Allah. Ya, jadi yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa tadi ada 2. Yang pertama, adanya bujukan dari si iblis. Yang kedua, adanya ketidaktaatan atau manusia itu tidak taat terhadap perintah Tuhan. Nah, setelah manusia selesai diciptakan Tuhan, lalu manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden itu sudah lengkap semua kebutuhan manusia. Sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu perintah. Versi perintahnya itu yaitu agar manusia itu tidak memakan pohon yang di tengah taman, yaitu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah perintah Tuhan kepada manusia di waktu mereka sudah ditempatkan di Taman Eden. Tapi manusia itu tidak taat kepada Tuhan atau tidak melaksanakan perintah Tuhan itu. Ya, akhirnya si iblis pun masuk menggoda atau membujuk manusia. Akhirnya manusia itu karena tidak taat kepada Tuhan, mendengarkan bisikan setan itu, iblis itu, yaitu dengan mengambil buah pohon yang tadi yang dilarang oleh Tuhan itu, lalu memakannya dan diberikannya kepada si Adam. Jadi itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama tadi adanya bujukan si iblis. Yang kedua, manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Jadi agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, ada ya hal-hal yang perlu kita lakukan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya di waktu ujian, ya, agar kamu tidak mencontek,
Makanya persiapkan dirimu sebelum ujian. Jadi bekalmu untuk ujian sudah ada. Tidak ada lagi niatmu untuk membuka buku, untuk melirik ke sana, melirik ke sini, atau untuk mencontek. Karena mencontek itu juga termasuk dosa. Nah, jadi itulah caramu supaya kamu jangan melakukan dosa. Persiapkan. Baru contoh yang berikut. Misalnya ada mama menyimpan uangnya di atas kulkas, karena ibu-ibu sering ya pulang dari pajak letakkannya dompet di atas kulkas atau di mana. Nah, lalu datang si A, pas mamanya lagi sibuk-sibuk kerja, dia berniat mau mengambil uangnya nih. Tetapi walaupun si iblis menggoda si A tadi supaya mengambil uang orang tuanya, si A takut kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan pasti melihat. Seperti ada nyanyian anak sekolah minggu, masih ingat enggak? Itu sering kita nyanyikan waktu agama dulu. Mata Tuhan melihat apa kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Nah, artinya semua yang kita lakukan di dunia ini Tuhan tahu, sekecil apapun itu. Jadi karena si A tadi mengingat hal itu, sehingga dia bisa terhindar, tidak jadi mengambil uang mamanya, uang orang tuanya. Itulah contoh-contoh yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari dosa. Baru yang berikut, menyatakan tekad, ya, punya tekad. Contohnya tekadmu di dalam hidupmu, aku harus menghormati orang tuaku. Contohnya seperti perintah keberapa itu? Perintah yang keberapa? Yang kelima, ya. Perintah yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Contohnya, kalau kamu melakukan itu, Tuhan akan memberikan janjinya kepadamu. Ya, Tuhan akan memberi janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Ya, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Jadi itulah contoh-contoh yang perlu kita lakukan, anak ibu lakukan agar terhindar dari dosa. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan di pagi hari ini karena kami telah selesai belajar sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kepintaran dan kesehatan dan kekuatan buat anak didik kami Tuhan, agar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.